Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan indeks dolar saat ini dan kondisinya seperti apa untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu ya di time frame weekly untuk kita melihat kondisi terakhir daripada pergerakan indeks dolar untuk kita supaya bisa melihat seperti apa pergerakannya untuk minggu depan. Langsung aja kita lihat di chart dan Anda perhatikan ini saya perkecil ya daripada pergerakan indeks dolar di time frame weekly, di mana ada harga tertinggi selanjutnya yang kita lihat di sini ya. Di sini di tahun 2021 ya. 2001 ya. 2001 memiliki harga tertinggi yaitu 121.02 dolar. Dan dari posisi ini sempat terjadi penurunan ya. Ini Anda bisa lihat dan kemudian bergerak konsolidasi, akhirnya dia breakout wilayah ini dan dia naik ya. Dan kemudian di tahun ini ya telah berhasil ya. Tahun ini telah berhasil yaitu breakout di level 103.02 sampai dengan 103.78. Dan disinilah selalu saya katakan di mana indeks dolar terus menguat ya. Semenjak keputusan daripada The Fed ya menaikkan tingkat suku bunga ya. Selama ini sampai dengan 75 basis poin. Nah, inilah yang mendorong indeks dolar naik kencang dan dalam kategori tren naik. Meskipun kalau kita perhatikan di posisi terakhir ya, ini di minggu sebelumnya ya, minggu sebelumnya berarti bukan minggu yang kemarin ya, minggu sebelumnya terjadi penurunan ya, sempat terjadi koreksi ya. Ini candlenya di warna merah ini ya, terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan, menjauh dari level tertingginya yaitu 114.778 ya di sini, dan menyentuh area Fibonacci ya, retracement yaitu area 50% sampai 61,8%. Nah, ini yang menjadi titik balik indeks dolar terjadi kenaikan dan membentuk candle bullish yaitu bullish pin bar, di mana memiliki ekor panjang dan bodinya pun kecil ya, tidak terlalu besar untuk volumenya, di mana terciptalah open high low ya, dan close-nya di kisaran 112.74. Di mana opennya di sini saya sudah tandain ya, ada open weekly bulls 112.173 dan high-nya 112.882 sampai dengan low-nya 110.055 dan ditutup di candle warna hijau. Artinya terlihat jelas dorongan buyer yang begitu besar ya, terlihat membentuk ekor panjang. Ini artinya posisi buyer kuat menekan daripada seller sampai dengan open ya. Open weekly-nya adalah bulls dan berhasil membentuk sebuah high weekly ya, meskipun saat ini belum terjadi kenaikan melebihi daripada area high monthly sebelumnya yaitu di bulan September, yaitu di 114.778. Ini akan menjadi target minggu depan ya. Ini akan menjadi target minggu depan. Menurut saya indeks dolar minggu depan masih kecenderungannya kuat naik ya. Terlihat dari posisi pembentukan ekor panjang dan volumenya juga ditutup di warna hijau, artinya kuat banget dorongannya. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame daily. Nah, ini yang saya maksud ya, ini di time frame daily kita sudah jelaskan ya di beberapa minggu ke belakang mengenai koreksi ini ya. Ini saya tarik dari titik A ke titik B ya, dari kenaikan ini swing terakhir di sini, dan akhirnya muncul persentase daripada Fibonacci retracement ya, yang kita lihat yang paling utama adalah area 50% sampai dengan 61,8%, yaitu di 110.398 sampai dengan 111.236, di mana candle di tanggal 4 Oktober ya, hari Selasa terjadi penurunan dan tepat berada di area 61,8%,
Di sini terjadi false break ya. Gagal dan membentuk low weekly ya. Artinya low weekly di minggu kemarin ya. 110.055 ditutup di candle warna hijau. Ada bullish engulfing yang memberikan informasi tekanan buyer yang cukup kuat, dan kemudian di hari berikutnya terjadi koreksi 50% daripada impulsif bullish ya. Ini juga salah satu menjadi strategi saya. Jika mana ada bullish engulfing, saya menunggu turun 50% baru saya buy, atau minimal saya bagi lotnya dulu. Di sini bisa langsung saya buy, dan turun di area sini saya buy lagi. Ya, itu strategi saya ketika ada pembentukan bullish engulfing. Dan terbukti dari posisi pembentukan bullish engulfing ini ya, dari kenaikan candle impulsif bullish di 2 hari ke depan, dari Kamis sampai Jumat terjadi kenaikan yang berlanjut. Ini kalau kita lihat di time frame daily ya. Dan saat ini menguji kuat area 23,6%, yaitu di 113.107. Dengan posisi seperti ini ya, saya akan merubah Fibonacci retracement-nya ya, dari posisi yang ini saya tarik naik, karena ini sudah ada koreksi, ini saya akan tarik ya. Kenapa? Karena ini sudah ada posisi kenaikan. Jadi minimal saya akan bisa mengukur area 50%. Apakah nanti akan terjadi breakout impulsif atau dia akan koreksi dulu baru dia naik. Karena kalau saya perhatikan dengan posisi indeks dolar, setelah kita lihat di time frame besarnya, trennya juga masih kuat naik ya, trennya masih kuat naik. Jadi kita lihat dulu kekuatan kelanjutan kenaikannya sampai berapa, apakah berhasil breakout area 50%. Kalau nantinya breakout 50% di atas daripada level high weekly ya, yaitu 112.882, indeks dolar akan terjadi kenaikan dan menuju area resisten sampai dengan high monthly. Itu maksud saya. Jadi ini saya hapus dulu ya yang menjadi Fibonacci retracement yang kemarin. Oke, udah saya hapus, dan saya akan memindahkan posisi Fibonacci retracement dari titik A atas ini ya, yang menjadi high-nya di sini, dan saya tarik ke bawah yang menjadikan low-nya. Dan kita menemukan area 50% dan 61,8% tepat berada di area harga saat ini. Tapi ini saya pasin dulu angkanya ya. High-nya 778 ya. Ini 114.778. Ini apakah sama? Sebentar saya lihat dulu. 778 ya. Ini 778 saya pasin, kemudian low-nya ada di 110 ya, 110 berapa ini? 110.055 ya, ini 110.055 ya, udah pas. Oke, kita kunci, kita berlanjut lagi ya, kita akan bahas. Kalau kita perhatikan dari posisi terakhir koreksi ini ya, ini kan terjadi koreksi, kemudian 50% yang tadi sudah kita bahas membentuk bullish engulfing dan dia naik. Dan candle saat ini ada area 50% sampai 61,8%. Ini kurang lebih tepat berada di area high weekly dan area 50%-nya yaitu 112.417. Artinya ya di minggu depan ya, di minggu depan khususnya di hari Senin sampai hari Selasa, jika mana pergerakan indeks dolar berhasil breakout ya di atas area 61,8%, kurang lebih 112 ya, 112.747 ya, artinya akan ada dorongan kuat pada buyer menuju wilayah resisten yang tepat berada kurang lebih di area 113.767 ya. Ini menjadi high-nya resisten. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini ya. Ini akan menguji kuat wilayah 78,6%. Besar kemungkinan jika mana satu candle hari Senin besok breakout di atas 61,8%, besar kemungkinan akan mendekati wilayah 78,6%, maka saya pastikan akan menuju ke high monthly-nya ya, tertingginya di sini ya, ataupun high weekly sebelumnya yaitu di 114.778. Seperti itu kondisinya. Jadi adapun nanti koreksi, nanti kita lihat ya, kurang lebih area 50% ini akan menjadi area koreksi yaitu di 112.17, baru dia akan naik lagi. Sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 4 jam ya.
untuk kita lihat seperti apa pergerakannya di hari Senin besok ya. Kalau kita perhatikan untuk di hari Senin besok, di mana posisi setelah terjadi build up di wilayah ini kan terjadi build up ya. Setelah dia naik, ini kemudian dia koreksi, ya, dia naik, ya ini naik, dia build up dulu, sideways membentuk sebuah area konsolidasi baru dia naik. Menurut saya dengan dia ada pembentukan swing ya, ini juga belum ada swing berikutnya. Adapun koreksi nanti adalah area yang bisa kita lihat adalah minimal area 50% ya, yaitu 112.417 sampai dengan area open weekly bulls ini. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Yang pasti pergerakan daripada indeks dolar ini yang pertama setelah membentuk sebuah area build up di wilayah ini ya, atau konsolidasi, ini berhasil menjauh daripada MA50. Kecenderungannya akan kuat naik. Apakah nanti Senin dia akan langsung gas naik, breakout di atas 61,8% ataupun high weekly-nya yaitu di 112.882, ataupun dia nanti koreksi dulu. Nanti kita coba lihat sekarang di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam, nah kita melihat adanya ini kalau kita tarik menjadi wave ya, sebentar. Kalau sebelumnya kan sudah saya informasikan wave-nya ya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah wave kelima, wave terakhir ya. Nih. Dan posisi saat ini, di posisi ini kalau kita perhatikan ini membentuk sebuah ABC ya. Nih, ABC setelah ini gelombang impulsif, ini gelombang korektif, itu terbagi menjadi ABC ya, atau tiga gelombang ya. Dari 3 gelombang ini besar kemungkinan akan membentuk target berikutnya ya. Nanti kita lihat penurunannya ini apakah ini betul-betul terbagi menjadi 3 gelombang ataupun 5. Minimal menurut saya akan terkoreksi dulu baru dia akan naik. Gambarannya sih seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari posisi indeks dolar ya, indeks dolar yang perlu kita perhatikan adalah yang menjadi wilayah support di sini ya. Ini nanti kita lihat posisinya apakah terkoreksi, karena terakhir di sini ada bearish pin bar ya dan ditutup di candle warna merah. Antara dua yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah area 50% yaitu 112.17 ya. Kalau ini berhasil di breakout maka dia bisa terjadi pelemahan hingga mendekati wilayah support ya 112, ataupun dia langsung ngegas naik ke atas, maka kecenderungannya indeks dolar masih kuat naik. Oke. Kalau gitu kita langsung tandain dulu ya sebelumnya, yaitu yang pertama area 50% ini ya. Ini yang wajib dipantau. Minimal kalau retest juga ke wilayah ini. Ini menjadi wilayah pantau kita yang pertama di sini ya. Kemudian wilayah pantau kita berikutnya adalah area ini, yang menjadikan area open monthly dan area supportnya ya, di sini ya. Ini menjadi area pantau kita. Jadi ada dua informasinya. Oke, kemudian wilayah pantau terakhirnya adalah yang paling atas ya, yaitu 61,8%. Nih yang menjadikan area high weekly dan area 61,8%. Oke, seperti ini gambarannya. Yang pasti dengan posisi seperti ini saya masih melihatnya indeks dolar terjadi kenaikan berlanjut ya, akan lebih tinggi lagi setelah dia breakout di atas 61,8%. Running di atas 61,8%, saya pastikan indeks dolar akan bergerak menuju ke area 78,6% yaitu 113.767. Oke, ini saya kasih saya perbesar seperti ini dulu supaya jelas ya. Jadi skenario saya untuk indeks dolar di hari Senin ya, kalau kita lihat di weekly ya, untuk minggu depan masih kuat naik. Ini untuk hari Senin posisinya menurut saya ada 3 yang wajib kita perhatikan ya, yaitu 1 area high weekly atau 61,8% dan area 50% 112 sampai dengan area open weekly bulls ya, atau mendekati wilayah support 112.017. Artinya apa? Sederhana seperti ini. Dengan posisi saat ini ya, menurut saya kalau ini terjadi penurunan ya, penurunan minimal mendekati area 50%, tinggal kita pantau aja. Ya, tinggal kita pantau aja, karena posisi sebelum dia naik lebih tinggi minimal dia akan terkoreksi dulu
ya mendekati wilayah 50% yaitu 112.417. Dari sini dia bisa terjadi break high ya, yaitu break di atas area nih, area 61,8%, bisa terjadi retest dan kemudian naik berlanjut. Nah, ini gambarannya ya. Dan kalau nantinya posisinya ternyata area ini berhasil di breakout oleh impulsif bearish, maka mendekati wilayah support ataupun area 112.173. Dan untuk kita melihat posisi ini tidak ada terjadi retest, kalau dari pergerakan indeks dolar berhasil breakout di atas 61,8% dan close di atas di sini, besar kemungkinan dia akan berlanjut naik. Karena saya melihatnya untuk indeks dolar saat ini sudah kembali lagi ya menguat ya, daripada pergerakan sebelumnya terjadi koreksi, dan saat ini betul-betul terjadi kekuatan yang besar ya. Ini naiknya sangat besar sekali. Jadi menurut saya untuk indeks dolar saat ini kecenderungannya masih kuat naik. Adapun nanti koreksi nanti kita lihat ya. Tapi untuk saat ini ditutup di candle warna merah. Artinya yang perlu kita perhatikan daripada hari Jumat kemarin ya, dimana open weekly bulls-nya yaitu di 112.173. Oke, dari sini. Dan perlu kita juga lihat area yang menjadikan apakah ini akan berlanjut kuat naik ya. Sebenarnya kita bisa ukur dari time frame daily ya. Sebentar tadi ada kelewatan. Nah, di time frame daily ini ada pembukaan. Ini ada pembukaan bulls ya di sini. Open daily bulls. Ini juga akan kita tandain minimal kalau nantinya terburuknya posisi open daily bulls ini ya. Kalau open daily bulls-nya ini ada posisi close di bawah open daily bulls yaitu di 112.249. Oke, 249 ini kalau close di bawah ini ya, area ini, maka saya pastikan indeks dolar akan bisa terjadi yang namanya koreksi. Ya, bisa terjadi yang namanya koreksi. Jadi ini opennya ya, open daily ya. Open daily. Nah, daily bulls ya, karena naik. Oke. Nah, area ini wajib teman-teman pantau ya, yaitu di kisaran 112.249. Artinya kalau nanti ini turun dan close di harga tersebut ya, 112.249, maka saya pastikan indeks dolar akan terjadi koreksi lagi ya. Menurut saya seperti itu. Jadi perhatikannya di sana. Jadi kalau sampai dengan di hari Senin close-nya di bawah 112.249, bisa jadi harga akan terkoreksi lagi, minimal membentuk sebuah wave ya atau swing, daripada ini kan membentuk higher high, higher low, dan ini higher high, higher low. Ini kita harus memastikan lagi apakah akan membentuk lower higher low berikutnya dan menuju higher high berikutnya. Gambaran saya seperti itu ya. Maka di sini yang sudah kita tandain untuk kita antisipasi hari Senin, jika mana ada open daily bulls ini kalau terjadi breakout di bawah ini dan close di bawah ini, maka dia akan kecenderungannya koreksi lagi. Minimal dia akan mencari injakan daripada pergerakan impulsif, gelombang impulsif ini. Tapi secara keseluruhan indeks dolar masih kuat naik ya. Jadi ini akan berdampak kepada market yang lawannya indeks dolar. Salah satunya ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD ya, dan kemudian XAU USD. Kalau daripada indeks dolar menguat, maka empat market itu akan terjadi pelemahan. Dan yang searah dengan indeks dolar ya, salah satunya adalah USD Kanada, USD Jepang Yen, USD Swiss franc, dan market-market yang lain ya, yang depannya USD termasuk crude oil sendiri. Itu searah dengan indeks dolar. Oke. Dan ini dari analisa indeks dolar ya, dan saya akan berlanjut untuk berita ya, 1 minggu ke depan seperti apa saya akan bahas ya. Langsung aja kita lihat di websitenya forexfactory.com ya, yang saya gunakan untuk kita melihat data-data Amerika yang keluar atau rilis di minggu depan. Oke, langsung aja kita lihat di websitenya. Oke, ini adalah website daripada forexfactory.com ya, dimana kita lihat di sini dari start tanggal 10 ya, hari Senin, sampai dengan tanggal 14 hari Jumat, dimana hari Senin tidak begitu atau tidak ada rilis berita sama sekali di Amerika.
ya, kosong ya, tidak ada jadwal. Kemudian kita berlanjut tanggal 11 Oktober ya, hari Selasa. Ini baru ada informasi beritanya yang akan rilis mengenai FOMC member Brainerd Speak ya. Dan FOMC member Master Speak, artinya di hari Selasa ya, tanggal 11, hanya ini ya, beberapa parlemen aja dari anggota FOMC yang akan cuap-cuap ya, yang pastinya menurut saya tidak terlalu signifikan karena bukan Powell sendiri ya yang mengatakan, tapi minimal kita tetap memperhatikan apa gambaran mereka mengenai kondisi ekonomi Amerika saat ini ya, yang pastinya The Fed juga mempersiapkan untuk bulan depan, khususnya tanggal 3 November, yaitu ada penjadwalan mengenai kenaikan tingkat suku bunga, antara dia menaikkan 50 basis point atau 75 basis point. Tapi saat ini rumor yang beredar yang sangat kuat adalah akhir tahun ditutup di kenaikan ya suku bunga, yaitu di 75 basis point. Seperti itu kondisinya. Dan nanti kita lihat posisinya seperti apa ya. Oke, sekarang kita lihat di hari Rabu tanggal 12 Oktober. Di sini ada PPI ya, yang high impact ya, yang kotak warna merah itu, yaitu adalah pengaruhnya sangat besar. Itu pukul 19.30 yang akan rilis PPI, di mana datanya adalah minus 0,1%. Itu data sebelumnya ya, atau previous. Diprediksi atau forecast 0,2%. Maka ada pertumbuhan PPI ya. Ini dari hari Selasa ya, hari Rabu, ada pertumbuhan PPI yang dimana jika nanti hasilnya sesuai dengan forecast aktualnya, maka saya perkirakan indeks dolar akan menguat ya di hari Rabu ya, pukul 19.30. Kemudian berlanjut core PPI ya, ini middle impact, tidak terlalu besar. Ini berlawanan ya, hasil sebelumnya 0,4% dan diprediksikan turun 0,1%, yaitu di 0,3% hasilnya. Kalau nanti ini juga tidak mendukung daripada kenaikan atau hasilnya adalah 0,3%, maka saya prediksikan untuk aktualnya sesuai dengan forecast, maka ada pengaruh juga indeks dolar akan terjadi pelemahan. Ini 1:1 ya, tapi high impact yang kita lihat di sini adalah kenaikan yang cukup signifikan ya, minus 0,1%. Prediksinya adalah 0,2% untuk PPI sendiri. Jadi kecenderungan menurut saya hari Rabu masih menguat ya untuk indeks dolar. Menurut saya seperti itu kalau dilihat dari high impact dari PPI sendiri. Kemudian kita lanjut lagi tanggal 13 Oktober hari Kamis. Nah, ini yang wajib teman-teman perhatikan ya. Kamis dini hari pukul 1 ya, itu ada FOMC meeting minutes, di mana Powell akan membahas mengenai kondisi ekonomi saat ini ya, tentang keputusan-keputusan dia di bulan kemarin ya, setelah menaikkan suku bunga, kondisi ekonominya seperti apa. Karena sempat terjadi pelemahan di beberapa data Amerika, mungkin ini akan juga mempengaruhi si Powell sendiri. Apakah tetap menjadi keputusan The Fed sendiri secara agresif ya, menaikkan tingkat suku bunga sebesar 75 basis point untuk persiapan nanti di bulan November. Karena nantinya di tanggal 13 sendiri ya, perhatikan pukul 19.30 ini pasti akan terjadi pergerakan yang cukup signifikan karena ada berhubungan dengan inflation rate, yaitu CPI ya. CPI di sini ada dua ya. Yang inflation rate itu yang CPI Y per Y itu ya, itu yearly or yearly. Jadi pengukuran tahunan. Anda bisa lihat CPI sendiri ada posisi high impact 19.30 ya. Setelah nantinya The Fed jam 1 dini hari akan cuap-cuap dulu ya. Ini FOMC meeting minutes, nanti kita lihat kondisinya seperti apa, keputusan kelanjutannya apakah masih tetap melihat rilis data yang terjadi ya sisa bulan Oktober ini. Karena nanti kita lihat ya, pukul 19.30 malamnya akan rilis CPI ya, years or yearly, yaitu USD. Ini data inflasi sebelumnya kan 8,3% ya. Ini kita lihat dulu ya, 8,3%, dan diprediksikan turun menjadi 8,1%. Artinya jika mana ada penurunan 8,1%, maka secara data memang indeks dolar akan melemah ya. Karena inflasi turun, indeks dolar pasti akan melemah. Tapi sentimen pasar nanti kita lihat, karena dengan adanya keberhasilan nanti kalau datanya sesuai seperti ini ya,
Kalau diprediksikan 8,1%. Kalau sampai ini terjadi sesuai dengan aktual 8,1%, menurut saya pribadi, karena The Fed kan tujuannya adalah menurunkan hingga 2% sampai dengan saat ini, maka keputusan untuk dia lebih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga akan terjadi ya. Karena apa? Dia berhasil menurunkan 8,3% menjadi 8,1%. Dia tidak ada keputusan untuk menurunkan tingkat suku bunga ya. Targetnya masih jauh karena CPI sendiri atau inflation rate-nya sendiri tidak signifikan turunnya sampai dengan 2%. Tujuannya dia kan sampai 2%. Makanya keputusan daripada The Fed sendiri atau si Powell untuk menaikkan suku bunga ini akan berlanjut sampai dengan tahun 2023. Nah, ini yang ditakutin akan terjadi resesi gitu loh. Karena pengaruhnya juga di beberapa negara yang lain mengenai suku bunga di Amerika dinaikkan, pengaruhnya besar di negara lain. Makanya ekonomi pada kocar-kacir ya kalau kita perhatikan sampai dengan saat ini. Nah, ini nanti kita lihat ya kondisinya. Dan kalau kita perhatikan lagi CPI juga ya, ini yang per bulanan pergantiannya adalah 0,1%, ini naik menjadi 0,2%. Berarti mendukung banget daripada indeks dolar akan menguat jika mana datanya aktualnya sesuai dengan forecast yaitu 0,2%. Oke. Kemudian berlanjut di core PPI, ya ini core PPI sendiri 0,6% turun menjadi 0,4%. Nah, ini juga nanti diperhatikan ya. Jadi Kamis ini akan menjadi berita yang sangat besar karena banyak sekali ya yang mempengaruhi. Kalau nanti core PPI juga ada perlawanan, kalau nanti datanya tidak sesuai dengan forecast atau sesuai dengan forecast, maka diperkirakan indeks dolar akan melemah. Jadi hati-hati, core PPI juga tidak terlalu mendukung ya dari menguatnya indeks dolar, ada perlawanan di core PPI sendiri. Kemudian data berikutnya adalah tingkat pengangguran ya, unemployment claim, di mana data sebelumnya ada 219.000 ya, dan di sini diprediksikan naik menjadi 225.000 ya. Jadi di mana kalau data pengangguran ini naik, maka pengaruhnya juga kepada indeks dolar akan terjadi pelemahan ya, karena banyaknya orang yang tidak mendapatkan kerja ya. Itu kalau kita lihat dan kita ukur, maka ekonomi Amerika juga akan mempengaruhi. Dan apakah nanti ini juga akan menjadi pertimbangan ya daripada inflation rate ini juga, atau keputusan tingkat suku bunga juga melihat daripada data tenaga kerja ya. Dia sangat memperlihatkan di posisi tersebut karena berhubungan ya dengan inflasi yang saat ini terjadi di Amerika. Oke, nanti kita lihat ya, kita nggak bisa ngomong terlalu banyak karena posisinya datanya seperti ini. Yang pasti nanti kita lihat dulu sentimen pasar ya, atau pelaku pasar melihatnya kondisinya seperti apa ya. Nanti kita ikutin aja kondisinya. Minimal kita sudah punya gambaran dulu. Di hari Kamis terjadi penguatan ya. Kalau rata-rata saya lihat dari beberapa rilis berita akan terjadi penguatan pada indeks dolar. Kemudian berlanjut di hari Jumat, hari terakhir ya, minggu terakhir, yaitu tanggal 14 Oktober. Di sini pukul 19.30 ada core retail sales yaitu minus 0,3% naik menjadi minus 0,1%. Ada penguatan pertumbuhan di indeks dolar ya, akan terjadi penguatan. Dan kemudian ada retail sales 19.30 0,3% turun menjadi 0,2%, ada pelemahan. Jadi 50 banding 50. Dan disusul lagi perlim UOM ya, consumer sentiment, ini juga ada kenaikan dari 58,6 ya, survei dari Magician ya, consumer sentiment naik menjadi 59,1%. Oke, jadi Jumat perkirakan akan naik, tapi menurut saya tidak terlalu signifikan nanti pergerakannya, karena yang biasanya kalau Kamisnya tinggi high ya, volatilitasnya sangat tinggi, maka biasanya hari Jumat tidak terlalu, gambarannya seperti itu. Dan ini kondisinya yang bisa saya sampaikan ya untuk berita 1 minggu ke depan. Semoga ini bisa menjadikan acuan kita lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan nanti kita lihat juga, kita hubungkan dengan indeks dolar ya, yang pastinya ya, karena kita lihatnya di sini beritanya adalah USD. Oke, kita berlanjut lagi, kita lihat di analisa teknikal ya, di indeks dolar sendiri seperti apa. Nah, ini posisinya jadi besar kemungkinan pasti ada koreksi sebelum dia naik lagi. Menurut saya kecenderungannya masih kuat naik ya. Dari rilis berita pun sangat beragam. Nanti kita lihat ya di posisi 1 minggu ke depan.
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menjadikan acuan trading Anda semua atau mapping Anda. Dan semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir karena semua aja berhubungan. Dan jangan lupa selalu bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.